Sulis pusing, akhirnya apa? Sulis berteriak di kelas. Sontak guru. Seperti biasanya, aku kembali lagi dengan cerita horor dari narasumber yang berbeda. Kali ini dari yang bernama Sulis. Nama Sulis ini kita samarkan atas permintaan langsung dari narasumber untuk bisa melindungi mereka dari satu dan lain hal yang tidak diinginkan. Aku akan cerita dulu background dia. Ayah dan ibunya ini istimewaan, ya mungkin seperti Indigo. Mereka nikah, kemudian lahirlah Sulis. Sulis ini sepertinya memiliki bakat yang sama seperti kedua orang tuanya. Oke, terus Sulis ini sejak usia 2 tahun, dia selalu kebangun jam 1 pagi. Untuk apa? Biasanya kalau Mas udah bangun itu dia ke ruang tamu keluarganya, dan di situ ada kaca peninggalan dari leluhur-leluhurnya dulu yang sangat lama usianya. Tingginya itu setinggi orang dewasa. Jadi kalau ada anak kecil di situ ngaca, otomatis kelihatan banget. Nah, di depan kaca tersebut si Sulis biasanya menatap lalu ngobrol sendirian. Kalau dilihat orang sih kayak sendirian ya ngobrol ya, tapi kita nggak tahu dari matanya si Sulis mungkin dia ada temen, ya kan? Orang tuanya sadar akan kebiasaan aneh si Sulis ini, mulai sering bicara sendiri seperti itu, bangun setiap jam 1 pagi. Nah, ada juga kejadian yang dimana terjadi ketika si Sulis itu usia 5 tahun. Sulis itu kan terbiasa tidur bersama kedua orang tuanya. Suatu malam, ibunya tidur hadap-hadapan sama Sulis. Ibunya tiba-tiba terbangun. Ketika terbangun, dia melihat Sulis sedang menatap ibunya. Dan di situ anehnya, tubuh ibunya tidak bisa bergerak sama sekali, mulutnya tidak bisa berucap, jadi hanya mata saja. Terus Sulis kan lagi natap mamahnya tuh lagi tidur. Dia ngomong gini, Mama boleh nggak Acil tidur di sini sama kita? Mendengar hal itu, ibunya takut. Terus tiba-tiba di punggung ibunya tuh terasa sangat berat sekali dan panas. Sulis ngomong lagi, Mah, katanya Acil sayang sama Mama. Kalau aku jadi ibunya juga serem. Anak kecil usia 5 tahun udah ngomong kayak begitu. Dan besoknya ditanya sama papahnya, Sulis, kamu tuh ngomong sama siapa? Sulis selalu menjawab, sama temennya Sulis, namanya Acil. Ketika ditanya pertanyaan sama, dia pun akan menjawab pertanyaan sama, namanya Acil temannya. Dan setelah kejadian itu, orang tuanya yakin bahwa itu bukan sekedar teman halusinasinya, kayaknya teman kasat matanya beneran. Dan juga ada satu kejadian yang sangat menggemparkan satu sekolah, dan ini akan aku bahas khusus di part 1. Nanti aku akan buat di part 2. Jadi si Sulis itu kan anak baru. Nah, di sekolah baru ini dia langsung diomelin oleh kepala sekolah dan diancam oleh kepala sekolah untuk merahasiakan apa yang terjadi di sekolah tersebut. Mau tahu kenapa si Sulis bisa ditegur oleh kepala sekolah? Kita akan masuk ke ceritanya. Jadi gini, Sulis adalah seorang anak pindahan saat itu, kelas 1 SMP di daerah Klaten. Seperti siswa baru pada umumnya, Sulis berkenalan dan lain-lain. Saat itu, waktu pertama kali masuk, Sulis sudah tidak nyaman dengan suasana sekolahnya. Hari pertama masuk, Sulis lupa. Pesan ibunya mengatakan, Nak, kalau kamu ke tempat baru, kamu harus sopan santun. Kamu harus mengucapkan salam dan membaca Al-Fatihah. Wow, pesan moral yang sangat bagus ya, dan bisa kita tiru dimanapun. Lalu karena Sulis udah telat,
lupa. Akhirnya dia berinisiatif, besok aja lah saya mau salam sama baca Al-Fatihah. Besoknya sebelum masuk ke sekolah, masih di luar gerbang, dia dalam hati bilang Assalamualaikum dan mengucapkan Al-Fatihah. Ya. Sudah tuh seperti biasa dia bersekolah, dia belajar. Hari itu tepat pukul jam 10 pagi pelajaran matematika yang diajarkan oleh bu guru namanya Ibu Titi, dan lagi-lagi ini nama samaran ya. Nah, Isa itu duduk di belakang barisan paling ujung nempel di tembok yang dimana di samping kelasnya itu adalah lorong ruang parkir motor. Tempat tersebut Sulis kasih nama sebagai nenek-nenek berkebaya. Kenapa dikasih nenek-nenek berkebaya? Karena Sulis pernah melihat sesosok nenek-nenek berkebaya sangat anggun seperti wanita zaman dulu Jawa kuno. Nah, ketika bu guru sedang menerangkan pelajaran, kita sebut saja nama gurunya yaitu Bu Titi. Sulis lagi ngelamun nih, bosan kali ya. Di tengah lamunannya tiba-tiba dia mendengar ada suara tembang Jawa yang diiringi oleh musik Jawa. Seperti ada orang kok lalu lalang sibuk banget di sebelah lorongnya dia. Sebelah kelas ini kan lorong, berisik sekali. Tapi semakin mencoba Sulis mendengar dan memfokuskan suara-suara itu, lama-lama suara itu tuh kayak jadi samar-samar. Nah, waktu itu si Sulis masih positive thinking. Oh, ini mungkin suara teman-teman dia pada berisik kali ya, begitu. Tapi lama-lama suara itu mengganggu dan bikin Sulis pusing. Akhirnya apa? Sulis berteriak di kelas. Sontak guru dan semua siswa yang sedang mendengarkan pelajaran langsung menoleh ke arah Sulis. Dan saat itu Sulis sadar ternyata teman-temannya tidak ada yang berisik dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Berarti itu bukan suara dari teman-temannya. Kemudian ditanya oleh Bu Titi, Sulis, kamu kenapa? Di saat itu Sulis hanya diam dan tersenyum. Kemudian dia meminta izin kepada Bu Titi untuk ke toilet. Di toilet Sulis menenangkan dirinya dan membasuh cuci muka agar segar ya. Lalu dia ambil nafas panjang. Setelah dia sudah mulai tenang, dia kembali lagi ke kelasnya. Teman sebangkunya bertanya, care nih ya ceritanya, Sulis, kamu kenapa? Saat itu Sulis hanya diam dan tersenyum. Karena merasa nggak nyaman dengan senyuman Sulis itu, tiba-tiba pundak Sulis tuh terasa dingin dan berat. Sulis tampak bengong. Ditepok-tepok lah pundaknya Sulis sama si Asih. Sulis, kok kamu bengong? Jangan bengong. Tiba-tiba saja Sulis tertunduk agak lama dan mendengar suara nyaring di kupingnya, lalu dia kehilangan kesadaran. Keadaan Sulis membuat semua orang merinding di satu kelas tersebut. Asih teman sebangkunya langsung berdiri dan ketakutan. Teman-teman sekelas baru sadar bahwa Sulis kesurupan. Semua siswa ikut teriak di dalam kelas. Pada saat itu Sulis tertawa cukup lama. Kemudian terdiam sejenak. Sampai pada akhirnya badan Sulis terpental ke belakang. Kayak Conjuring. Ibu Titi langsung menyuruh siswa untuk menutup pintu kelas dan jangan ada yang keluar dari kelas. Tujuannya agar tidak membuat kelas lain merasa terganggu dengan kejadian di kelas tersebut. Ibu Titi sebagai guru yang bertanggung jawab di kelas, dia pun mendekati Sulis secara pelan-pelan dan mulai membacakan doa-doanya. Tapi yang dilakukan Bu Titi ini malah membuat Sulis semakin marah. Tiba-tiba Sulis mencekik Ibu Titi dengan keras dengan tatapan yang sangat tajam, senyum menyeringai, dan bola matanya menjadi putih. Melihat kejadian tersebut, para siswa laki-laki berinisiatif untuk menarik Sulis agar Ibu Titi tidak semakin cedera. Setelah berhasil
isahkan dan melepas cengkraman cekikan dari Sulis, Ibu Titi tetap melanjutkan membaca doa, malah semakin kencang bacaannya, kan? Kemudian para laki-laki, siswa laki-laki maksudnya, mulai memegangi tangan dan kaki tubuh Sulis. Tanpa disadari, ternyata Sulis melukai teman-temannya. Dan di sini ada hal yang aneh. Padahal itu Sulis itu hanya menggores sebentar, tetapi yang terjadi pada kulit teman-temannya itu luka dalam berdarah. Dan itu wallahu a'lam bishawab, nggak tahu kenapa. Lalu Ibu Titi ambil air mineral, membacakan doa dan mengusapkan ke wajah si Sulis dan berkata, "Kamu siapa? Di dalam tubuh anak ini, segera keluar, itu bukan tempat kamu," ucap Ibu Titi. Kemudian Sulis menjawab sambil ketawa, "Hahaha, kau manusia lemah bukan tandinganku." Semua teman sekelas juga ikut membacakan ayat kursi untuk membantu Ibu Titi. Alhamdulillah. Ibu Titi tidak menyerah. Beliau tetap berusaha untuk mengeluarkan sosok dari tubuhnya Sulis. For Bu Titi. Setelah kurang lebih 30 menit, Sulis baru sadar dan tiba-tiba dia merasa mual, kemudian dia memuntahkan begitu banyak darah. Setelah memuntahkan begitu banyak darah, dia langsung dia jatuh ke lantai tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, teman-temannya membantu berdiri dan memapahnya. Ketika Sulis sudah berdiri, tiba-tiba dia mendorong teman-temannya dan Sulis langsung duduk sila di lantai. Dan dia mulai menyanyi tembang Jawa sambil meliuk-liukkan tubuhnya sangat luas dan sambil merangkak. Semua teman sekelas kaget dan bingung. Dan Ibu Titi melihat kejadian itu makin yang kewalahan. Akhirnya dia meminta salah satu siswa untuk tolong dipanggilkan guru laki-laki yang bisa membantu dia di kelas ini. Tidak lama datanglah Pak Bari dan Pak Bagus. Lagi-lagi semua nama samaran ya guys. Kebetulan pada saat itu Pak Bagus adalah guru ngaji di sekolah tersebut, jadi ya lumayanlah ilmu agamanya bisa membantu Ibu Titi. Lalu Pak Bagus melihat keadaan Titi dan berinisiatif segera bawa Titi ke musola. Oke, mendengar perintah tersebut, akhirnya siswa laki-laki saling ngangkat. Dan kalian tahu berapa siswa laki-laki yang ngangkat Sulis? 15 orang. Itu tuh aneh banget karena biasanya satu badan itu bisa diangkat 4-5 orang, tapi Titi butuh 15 orang. Karena kenapa? Temennya cerita pas Titi lagi kesurupan itu mau diangkat, berat badannya tuh setara dengan 3 orang dewasa. Jadi nggak bisa cuma diangkat dengan 4 atau 5 orang. Setelah sampai di musola, alhamdulillah Sulis semakin ngamuk. Dia mencekik dirinya sendiri, dia menyakiti diri dia sendiri, dia membanting dirinya dan membenturkan kepalanya ke tembok sampai berdarah. Tiba-tiba sosok yang ada dalam tubuh Sulis ini minta kopi dan rokok. Ini kayaknya beda-beda ya, jadi kayaknya menurut aku ini yang masukin Sulis kayaknya lebih dari satu. Karena tadi yang nyekek Bu Titi itu kayak beda, terus tiba-tiba dia menyanyi tembang itu beda, terus ini tiba-tiba di musola dia ngamuk-ngamuk lagi, dia minta kopi hitam dan sama rokok. Kayaknya ini Titi banyak ya. Pak Bagus hanya menuruti memberikan kopi panas. Dan gilanya Sulis itu langsung menenggak langsung habis itu kopi yang benar-benar panas. Melihat kejadian tersebut, Pak Bagus sangat khawatir dengan keadaan Sulis karena secara sadar nanti pasti dia akan merasa kesakitan tenggorokannya. Ya kan? Akhirnya kayaknya ini udah parah banget. Pak Bagus memanggil ketua OSIS untuk meminta tolong panggil Pak Kiai yang kebetulan mengajar di pesantren sebelah sekolahnya.
Oke, tidak lama Pak Kiai datang. Lalu Pak Kiai menolong Sulis. Ketika datang langsung ditanya sama Pak Kiai, "Assalamualaikum, kenapa kamu ada di badan anak ini?" Sosok itu pun langsung menjawab, "Waalaikumsalam. Kalian para manusia adalah perusak. Manusia harusnya mati." Mendengar perkataan sosok itu, Pak Kiai langsung menjelaskan bahwa hidup dan mati seseorang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Pak Kiai ini menanyakan maksud dari ucapan sosok ini tentang kata merusak. "Maksud kamu apa ngomong kata merusak? Apa yang sudah dirusak?" Sulis masih kerasukan, langsung berjalan ke sebuah kamar mandi. Sulis berjalan ke sebuah kamar mandi, di belakangnya diikuti oleh Pak Guru, Pak Kiai, dan beberapa murid dari kelasnya. Ternyata Sulis ini menuju ke suatu kamar mandi yang cukup lama sudah tidak digunakan di sekolahnya. Nah, terus ketika sampai di depan kamar mandi tersebut, Sulis ngomong lagi, "Di mana adab kalian? Gak ada akhlak sama sekali." Salah satu guru yang mendengar perkataan Sulis langsung mengecek, ada apa sih di dalam kamar mandi. Kemudian guru tersebut membuka gembok dengan kunci. Ternyata nggak cocok. Jadi kayak udah diganti. Nah, karena kejadian tersebut, akhirnya Pak Guru berinisiatif untuk membongkar gembok tersebut secara paksa. Setelah berhasil membobol dan membuka kamar mandinya, semua guru dan Pak Kiai pun kaget melihat isi di dalam kamar mandi tersebut. Isi dalam kamar mandi tersebut ada banyak bekas rokok, botol minuman keras, dan beberapa sampah, pokoknya sangat bau dan kotor. Jadi selama ini kamar mandi yang digembok, yang sudah tidak dipakai ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral tersebut, yang mengakibatkan si penghuni kamar mandi tersebut marah. Akhirnya tidak lama kejadian tersebut, terdengarlah suara azan sholat Jumat. Sosok tersebut tiba-tiba langsung pergi dari tubuhnya Sulis, dan Sulis pun langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Lalu Pak Guru menyuruh untuk membawa Sulis ke UKS. Di sini Sulis bisa dibawa oleh 4 orang aja. Tadi sebelumnya 15 orang. Berarti udah pergi tuh teman-temannya yang masuk ke badannya. Sebelum dibawakan ke UKS, Kiai membacakan doa untuk melindungi si Sulis, takut nanti ada apa-apa lagi. Akhirnya mereka yakin sosok yang sudah merasuki Sulis ini pergi. Oke, sekian part 1 tentang kisah Sulis ini. Part 2-nya lebih mind blowing lagi. Jadi tunggu updatean cerita part kedua. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan channel Jurit Malam. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel saya terus berkembang dan bisa memberikan cerita-cerita horor yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.